Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridati Laras Palupi dari kelas 12 IPS. Di sini saya ingin membahas tentang materi siklus akuntansi perusahaan dagang. Sebelum lanjut ke pembahasan tahap-tahap siklus akuntansi, di sini saya akan menjelaskan perusahaan dagang terlebih dahulu. Apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang ialah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang-barang dari pemasok, kemudian menyimpannya dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberi nilai tambahan terhadap barang tersebut. Adapun proses tahap-tahap siklus akuntansi pada perusahaan dagang yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua adalah tahap pengikhtisaran, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Selanjutnya, saya akan memberi penjelasan dan pembahasan masing-masing terhadap tahapannya sebagai berikut. Tahap pertama pada siklus akuntansi ada tahap pencatatan, dan di situ ada bukti transaksi. Bukti transaksi dibuat berdasarkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang terjadi pada perusahaan dagang. Apa sih bukti transaksi itu? Bukti transaksi merupakan bukti tertulis tentang terjadinya transaksi keuangan yang digunakan sebagai data awal atau sumber pencatatan dalam akuntansi. Proses selanjutnya ialah jurnal. Jurnal adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat bukti pencatatan secara kronologi menurut nama akun dan jumlah yang harus didebit dan dikredit. Dalam perusahaan dagang, terdapat 2 kelompok jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus yaitu jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan transaksinya. Dan di sini juga ada beberapa macam-macam jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan khusus, dan jurnal pengeluaran kas. Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah dibuat rekapitulasi. Setelah semuanya direkapitulasi, maka langkah selanjutnya ialah posting ke dalam buku besar. Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang berisi informasi mengenai saldo atau nilai transaksi pada periode akuntansi tertentu. Tahapan kedua adalah tahap pengikhtisaran, dimulai dengan adanya proses penyusunan neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan salah satu proses penting dalam penyusunan laporan keuangan karena laporan ini menjadi dasar pemindahan informasi dari buku besar ke laporan keuangan setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian. Proses selanjutnya ialah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan suatu daftar yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Setelah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya ialah menyusun kertas kerja. Kertas kerja sendiri ini berfungsi untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, dapat dipergunakan format neraca lajur atau biasa juga disebut worksheet. Yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal yang sifatnya sementara sehingga pada akhir periode bersaldo 0. Tahapan yang ketiga pada siklus akuntansi perusahaan dagang adalah tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan akan dibuat laporan keuangan yang dibuat untuk para pembuat keputusan. Adapun laporan yang akan dibuat ialah neraca, laporan laba rugi, penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, dan yang terakhir ialah perhitungan harga pokok penjualan. Dalam tahap pelaporan, neraca ialah laporan yang memuat kondisi keuangan suatu perusahaan mengenai keadaan harta, kewajiban, dan modal pemilik pada suatu saat tertentu. Jumlah harta harus seimbang atau balance dengan jumlah kewajiban ditambah jumlah modal pemilik.
Terdapat dua bentuk neraca yang biasa digunakan dalam perusahaan dagang, yaitu bentuk stafel dan skontro. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi terdapat dua bentuk laporan laba rugi yang biasa digunakan perusahaan dagang. Yang pertama ada bentuk multi-step dan yang kedua ada bentuk single step. Yang ketiga ada penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Dengan telah selesainya neraca lajur, maka penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan mudah karena data yang diperlukan untuk pembuatan laporan keuangan telah tersedia di neraca lajur. Namun demikian, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan memperhatikan cara-cara penyajian yang lazim sehingga laporan keuangan cukup informatif bagi para pemakainya. Yang terakhir, dalam tahap pelaporan ada perhitungan harga pokok penjualan. Perhitungan harga pokok penjualan merupakan hal yang penting dalam perusahaan dagang karena kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli barang jadi dan menjualnya kembali kepada konsumen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.